Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni ilma. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kembali Allah memberikan kita nikmat sehat ya, nikmat sempat, iman serta taufiknya sehingga kita mampu melangkahkan kaki menuju masjid yang insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa-apa yang kita lakukan pada malam hari ini bernilai ibadah di sisi Allah dan Allah jadikan apa yang kita pelajari bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam keseharian kita. Selawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengawali pertemuan kita, mari kita buka dengan melafalkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak sekalian, adapun terakhir kita sudah sampai halaman 30 ya. Halaman 30. Dan materi sebelumnya kita belajar ada yang namanya izhar mutlak ya atau izhar wajib, yaitu yang nomor 1 sampai dengan nomor 2 ya. Kemudian ada beberapa bacaan di luar kaidah di mana mad silah yang semestinya panjang dibaca pendek atau mad silah yang tidak dibaca pendek dia dibaca panjang ya. Itu di nomor 3. Dan materi sebelumnya lagi juga ada tentang idgham ya, macam-macam idgham. Ada idgham apa kemarin? Mutamathilain, mutaqaribain, mutajanisain ya. Ada 3. Kemudian yang terakhir kita pelajari itu halaman 30 beberapa bacaan di luar kaidah, yaitu izhar mutlak atau izhar wajib. Apa bacaan izhar mutlak kemarin? Ada 4 bacaan, yaitu pada kata ad-dunya, kemudian bunyan, sinwan, dan qinwan. Ya, ada 4. Pertama ad-dunya, bunyan, sinwan, dan qinwan. Di luar kaidah. Kaidah semestinya dibaca idgham bi gunnah karena nun sukun bertemu dengan huruf ya. Ya, semestinya diidghamkan dan didengungkan 3 harokat, tapi karena di luar kaidah dia dibaca izhar mutlak. Apa yang membedakan kemarin izhar mutlak dengan idgham bi gunnah? Apa? Ada yang masih ingat? Kalau idgham bi gunnah hurufnya ada yanmu, ya, nun, mim, dan waw. Ya, nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf itu ya. Kemudian untuk izhar mutlak itu hurufnya hanya 2 ya. Ya dan waw. Ya, huruf ya dan waw ya. Posisinya dalam 1 kata ya. Kalau idgham bi gunnah dalam dua kata ya. Ad-dunya itu 1 kata, artinya dunia ya. Kalau misalkan idgham bi gunnah dia 2 kata. Jadi terjadi pertemuan nun sukun dan ya atau nun sukun dan waw itu pada dua kata ya. Kemudian yang nomor 3 kemarin yang yudha'af lahul azab itu ya, wa yakhlud fihi muhana. Yang semestinya mad sila qasirah, mad sila ada hak domir itu ha ya, ha itu ya, fihi yang hi itu ya, yang digaris bawahi.
semestinya dia dibaca pendek. Karena apa? Karena sebelumnya huruf berharokat sukun. Fihi. Ya. Kalau mat sila itu semestinya dia berharokat. Tapi ini dibaca panjang. Wa in tashkuru yardahu lakum, yang di bawahnya itu semestinya dibaca panjang. Karena dohu, yardahu, hu-nya itu sebelumnya harokatnya berbaris hidup ya. A, I, U. Nah, ini berbaris fathah. Maka dia semestinya yardahu lakum, tapi dibaca pendek. Yardahu lakum. Begitupun yang di bawahnya qalu arjih, semestinya arjihi wa akha, tapi arjih wa akha. Ya, itu Bapak sekalian. Boleh kita baca dulu bersama-sama dari nomor 1 sampai dengan nomor 3 ya. Baru nanti kita akan masuk ke materi yang selanjutnya. Oke, bersama-sama dari isti'adzah langsung nanti ke contoh nomor 1. Wahid, ithnani, thalathah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ومن النخل من طلعها قنوان دانية يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا وإن تشكروا يرضه لكم قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. Itu untuk materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Adapun untuk materi hari ini di nomor 4, poin nomor 4 yang digaris bawahi di situ ada huruf shad yang mana di atasnya ada huruf sin ya. Jadi kalau misalkan ada huruf yang di atasnya itu ada sin ya, itu ada dua kemungkinan. Bisa jadi hurufnya itu dibaca huruf sin atau itu bacaan saktah ya. Di Bapak sekalian, kalau misalkan ada huruf shad, khusus huruf shad, ada huruf shad, di atasnya ada sin, sin kecil, nah, ya, itu berarti menandakan huruf yang dibaca adalah huruf sin. Nah, yang waya basutu dibaca waya basutu, nah, dibaca sin biasa. Yang semestinya waya basutu su dibaca su, maka dia dibaca sin. Masyhurnya dibaca huruf sin, maka dibaca sin. Wa yabsutu. Tapi kalau misalkan di atasnya itu ada huruf sin tapi bukan di atas huruf shad. Contohnya misalkan di halaman 31. Halaman 31 di nomor 6. Ma aghna anni maliyah. Itu di atas huruf H. Nah, maka itu bukan
Bukannya dibaca misalkan, bukan dibaca ha misalkan, maliasa misalkan ya. Tapi tetap itu dibaca sakta, berhenti sejenak tanpa menarik napas. Contoh misalkan, kalla bal, dalam Al-Quran itu ada contohnya. Nah ini ya, ini ada sin kecil di atas huruf lam. Berarti dia berhenti sejenak. Kalla bal rona, tanpa menarik napas. Itu namanya sakta. Jadi selain huruf sod, kalau di atasnya itu ada sin, maka dia dibaca sakta ya, selain huruf sod. Kalau di sini dia di atas huruf sod, maka dia dibaca huruf sin. Yang semestinya dibaca wayabsutu, dibaca wayabsutu. Ada dobat di qiraah Hafs ya, Asim, itu huruf sodnya dibaca sin. Contohnya misalkan kita baca wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Wa yabsutu. Nah, biasa. Su ya. Semestinya su. Ya, semestinya su tebal. Tapi ini su pakai sin biasa. Sekali lagi kami ulangi. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Boleh sama-sama, wahid, ithnani, thalatha. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Dibaca huruf apa, Bapak sekalian? Dibaca huruf sin ya, sa ya, dibaca huruf sa ya. Kemudian selanjutnya yang digaris bawahi juga huruf sod yang di atasnya ada huruf sin. Kebetulan huruf sodnya berharokat sukun, maka huruf sodnya diganti huruf sin, dibaca bastoh. Yang semestinya balstoh, tebal. Bals semestinya so, dibaca sin, bastoh ya. Yang di garis bawahnya fil khalqi bastoh. Dibacakan wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi bastoh. Fil khalqi bastoh. Baca huruf sin. Sama-sama, wadhkuru idh ja'alakum. Wahid, tarik nafas. Ithnani, thalatha. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi bastoh. Huruf sin. Selanjutnya di bawah huruf sod. Nah, ini huruf sinnya posisinya di bawah huruf sod. Nah, sinnya di bawah huruf sod. Nah, jadi berbeda lagi. Di contoh ketiga ini huruf sod ya. Sod ini di bawah huruf, dia ada kecil huruf sin. Nah, kalau posisinya seperti ini, maka dia dibaca so ya, dibaca so. Tapi boleh juga dibaca sa. Tapi masyhurnya kalau sinnya di atas, masyhur dibaca sin. Kalau sinnya di bawah, masyhurnya dibaca so. Ya, tapi boleh juga dibaca sa itu ya. Tapi masyhur dibaca so. Jadi amhumul musaitirun. Kalau ada yang baca amhumul musaitirun, boleh juga. Ya. Tapi kalau yang tadi sin di atas, dia dibaca sin, dibaca sa ya. Kami bacakan
Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. 1, 2, 3. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Sinnya di bawah dibaca so. Kalau yang di bawah itu berarti dibaca so juga. Sinnya di bawah. Lasta alaihim bimusaytir. Lasta alaihim bimusaytir. Sama-sama. Wahid, ithnani, thalatha. Lasta alaihim bimusaytir. Alaihim, mim sukun bertemu ba. Apa kemarin? Ada yang masih ingat? Mim sukun bertemu dengan ba. Ikhfa syafawi, ya. Ikhfa syafawi. Dengungkan tiga harokat. Nah, jadi itu untuk yang pertama, kalau sinnya di atas huruf so, maka dia dibaca sin. Tapi kalau sinnya di bawah huruf so, dia dibaca so. Ya. Tapi ada juga yang membaca huruf sin. Boleh membaca sin. Ya. Selanjutnya kita lanjutkan. Atau kita baca sekali lagi dari contoh 4. Ya, langsung kita praktekkan. Kalau sinnya di atas, kita baca sin. Kalau sodnya di atas, sinnya di bawah, kita baca so. Ya. Dari contoh 4. Wallahu yaqbidu. Halaman 30 yang di bawah. Sampai lasta alaihim nanti ya. Oke, sama-sama. Wahid, ithnani, thalatha. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Nafas. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون لست عليهم بمسيطر. Nah, itu ya contoh bacaan kalau ada sin kecil. Tapi kalau sinnya sekali lagi kalau di atas selain huruf so, maka itu sakta. Apa sakta itu? Berhenti sejenak tanpa menarik napas ya. Kemudian yang kelima. Yang kelima ini ada yang digarisbawahi pada bacaan do'fin ya, do'fin atau do'fa. Jadi yang digarisbawahin itu ada dua cara membacanya yang digarisbawahi. Kalau misalkan dia dibaca do, maka semuanya dibaca do harokatnya ya. Jadi kalau misalkan hurufnya yang digarisbawahi itu kan do'fin semua ya. Nah, misalkan huruf do-nya, kalau dia harokatnya fathah, maka ketiga-tiganya dia dibaca fathah. Tapi kalau misalkan huruf do dibaca harokat dhamma, maka seluruhnya dibaca harokat dhamma atau baris depan ya. Contoh misalkan kalau di sini harokatnya sudah berbaris fathah, maka semuanya dibaca fathah yang digarisbawahi pada bacaan do'finnya ya. Huruf do-nya saja yang berubah ya nanti. Kalau du semua. Contoh misalkan kalau do, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah
Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Nah, itu dibaca harokat fathah semua dha. Tapi kalau dia harokat dhamma, maka dia dibaca du. Yang semestinya dha'fin dibaca du'fin. Yang nomor 2 juga mim ba'di du'fin. Yang ketiga juga mim ba'di quwwatil du'fa. Du'fa wa syaibah. Ya. Contoh misalkan kami bacakan kalau dia harokat dhamma. Kita stop di kuwah nanti ya, terlalu panjang. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. 1, 2, 3. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Nah, panjang banyak dengung pula. Habis nafasnya. Kemudian masih dha. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. 1, 2, 3. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Itu kalau dha. Sekarang kita baca harakat dhammah, maka semuanya dhammah. Allahul ladzi khalaqakum min du ya. Allahul ladzi khalaqakum min du'fin thumma ja'ala min ba'di du'fin quwwah. Kemudian lanjut. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin du'fan wa syaibah. Nah, maka dibaca du semua ya. Oke, sama-sama sampai habis. 1, 2, 3. Allahul ladzi khalaqakum min du'fin thumma ja'ala min ba'di du'fin quwwah. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin du'fan wa syaibah. Nah, itu ya. Jadi harus sama semua. Kalau dia harakat fathah maka dibaca do. Do semua. Kalau du maka du semua ya. Yang tidak boleh itu misalkan yang pertama dibaca do, yang kedua dibaca du. Terus yang ketiga dibaca do lagi misalkan ya. Atau sebaliknya. Yang pertama du, yang kedua do, yang ketiga do lagi. Jadi harus sama semuanya ya. Itu untuk nomor 5. Khusus di surah Ar-Rum ayat 54 ya. Di surah Ar-Rum ayat 54. Jadi kalau ada orang yang baca dalam surah Ar-Rum itu tidak sesuai dengan harokat. Kenapa dia baca du? Di qiraah ini ya ada memang membacanya du, tapi semuanya dibaca du ya. Kemudian yang nomor 6 ya. Ini ada 3 cara membaca. Kalau tadi ada 2 cara membacanya, kalau ini 3 cara membaca. Yang digaris bawahi maliyah. Maliyah ya. Yang pertama, cara membacanya berhenti karena itu tanda satu ayat, setiap ayat ya berhentinya. Contoh misalkan ma aghna anni maliyah. Stop ya, tarik nafas.
halaka anni sultaniyah. Itu cara pertama. Cara kedua bisa diidghamkan, ya. Diidghamkan. Jadi antara hak pertama dan hak kedua itu digabung. Jadinya maliyah halaka anni, maliyah halaka anni. Jadi digabung. Yang pertama tadi di stop, ya. Kemudian yang kedua diidghamkan. Idgham itu dimasukkan kan ke huruf kedua. Sama-sama H itu kan. Kalau kita belajar kemarin H dan huruf H, maka ini idgham. Ingat idgham apa? Mutamatsilain, ya, yang sama tempat keluar huruf sama sifat. Nah, ini maliyah. Nah, ini ya. Jadi seolah-olah dari maliyah, haknya sama, diidghamkan ke huruf hak yang kedua. Jadi maliyah halaka. Maliyah halaka. Jadi anggap misalkan yang pertama tidak dibaca. Anggap tidak ada masuk ke huruf hak yang kedua. Itu yang kedua cara bacanya. Yang ketiga adalah sakta tadi, ya. Sakta. Kalau dia ada sakta, ada sin di atasnya, maka dia berhenti sejenak tanpa menarik nafas. Anni maliyah halaka anni sultaniyah. Nah, berhenti sejenak. Kalau yang pertama tadi narik nafas, ya. Kalau yang ketiga ini dia berhenti sejenak tapi tidak narik nafas, ya. Di dalam surah Al-Haqqah ayat 28-29, ya. Oke, kami bacakan lagi contoh pertama sampai dengan contoh ketiga. Boleh diikuti setiap contohnya. Contoh yang pertama, ya. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. 1, 2, 3. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Oke, itu yang pertama, stop dan menarik nafas. Kemudian kita baca idgham, masuk ke huruf yang kedua. Contohnya dengarkan. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Oke, diidghamkan. 1, 2, 3. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Yang ketiga disaktakan. Berhenti sejenak tanpa menarik nafas. Contohnya, ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Tanpa narik nafas, ya. 1, 2, 3. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Itu untuk nomor 6. Terakhir, dalam surah An-Naml, ya, ada 2 cara membaca di sini yang digarisbawahi pada kata ataniya. Ataniya. Yang pertama, kalau berhenti maka berhentinya pada huruf nun. Tapi kalau dia nyambung maka huruf iya-nya dibaca. Contoh, kalau dia berhenti, fama atan Allahu khairum mimma. Ya, kalau dia lanjut. Kalau dia berhenti. Tapi kalau dia lanjut, fama ataniyallahu khairum. Ya, ada 2 cara membaca. Kalau dia berhenti, maka dia matikan pada huruf nun. Jadi bukan fama atani.
Nah, misalkan berhenti seperti itu ya. Tapi fama atan ya. Tapi kalau lanjut fama ataniyallahu khairum atakum ya. Oke. Kita baca yang pertama berhenti pada huruf nun. Falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama atan. 1, 2, 3. Falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama atan. Kalau dia nyambung, sekarang kita ulang dari fama atan ya. Fama bimalin fama ataniyallahu khairum mimma atakum. Mulai dari bimalin. 1, 2, 3. Bimalin fama ataniyallahu khairum mimma atakum. Itulah beberapa contoh-contoh di luar kaidah yang kita pelajari hari ini pada nomor 4 sampai dengan nomor 7. Nah, jadi para ulama di qiraah Hafs ya, riwayat Asim itu bacaan-bacaan atau dobet-dobetnya ada yang seperti ini ya, di luar kaidah. Baik, awal sekalian, mari kita akhiri bersama dengan melafalkan lafal hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan kurang mohon maaf pada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.